Halo semuanya, balik lagi sama gua Sui dan hari ini kita lagi ada di pantai untuk video edukasi ini biar kalian gak bosen sama backgroundnya. Dan gue lagi ada di Pantai Sambolo, ini ada di daerah Banten. So buat temen-temen yang mau ke pantai gak jauh dari Jakarta, ini salah satu tujuannya. Jadi hari ini gue bakal memberikan sebuah edukasi berupa roadmap yang bisa kalian contoh atau bisa kalian jadikan acuan untuk memulai kerja remote. Mulai dari belajarnya, mulai dari apply dan lain-lain sampai bekerja secara remote. Dan di sini gue ngasih roadmapnya untuk 30 hari dan dibagi 4 minggu. So, ikutin video ini sampai akhir. Halo, gue Sui. Gue resign dari kerjaan lama gue karena gue pengen kerja sambil jalan-jalan. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mulai kerja remote dari nol tapi rasanya itu seperti labirin tanpa jalan keluar, ini gue bakal kasih tahu roadmapnya selama 30 hari yang bisa kalian contoh langsung. Dan ini ada banyak orang yang menggunakan metode ini untuk memulai sebuah pekerjaan remote karena roadmap ini sangatlah mudah dan gue hanya memberikan fundamentalnya saja buat teman-teman yang emang pengen belajar. Pada intinya untuk memulai kerja remote atau belajar kerja remote itu tergantung konsistensi dan keinginan belajar atau keinginan ingin tahu yang sangat tinggi dari teman-teman itu sendiri. So, di minggu pertama ini teman-teman itu bisa untuk memilih profesi. Profesi yang di sini tuh ya profesi digital. Profesi digital. Maaf ya, jelek tulisannya. Jadi di profesi ini kalian bisa pilih profesi-profesi digital yang emang lagi banyak banget dicari oleh market, terutama untuk pekerja remote, dan pilihlah beberapa profesi yang memang mendekati kemampuan teman-teman atau yang teman-teman suka gitu. Dan di sini teman-teman itu jangan coba ambil semuanya. Pilih satu skill aja dulu yang emang dibutuhin banget sama market. Karena ini bisa menjadi bahan pelajaran buat teman-teman untuk latihan mulai kerja remote. Contoh paling mudahnya yaitu adalah skill untuk video editing, copywriting, atau virtual assistant. Ini sangat mudah buat teman-teman pelajari karena profesi digital ini tuh sangatlah tersedia dan banyak banget di platform-platform untuk cari kerja online seperti di Upwork atau LinkedIn. Nah, dari dua platform ini, pekerjaan-pekerjaan ini atau profesi yang video editing, copywriting, dan virtual assistant itu mudah banget dicarinya. Dan setelah teman-teman milih pekerjaan atau profesi yang teman-teman pilih kan, yang pertama itu teman-teman harus posisikan diri teman-teman itu secara spesifik. Jadi bukan palu gada untuk pertama-tama. Contoh ya spesialis customer support buat e-commerce atau especially untuk virtual assistant yang dimana teman-teman emang mempelajari satu skill itu dan kuat di skill tersebut atau di profesi tersebut. Karena untuk awal-awal bekerja secara remote ya kita harus fokus terhadap satu skill yang memang dibutuhin banget sama market dan skill itu sudah kita punya. Ya jadi beberapa poin yang tadi gue sebutin itu juga ada risetnya di tahun 2023 yang dimana emang profesi tersebut atau skill yang emang kita perlukan itu cukup satu dulu untuk memulai sebuah pekerjaan remote. Nah, apa aja sih yang diperlukan selanjutnya? Setelah minggu pertama tadi, kalian harus menentukan pekerjaan apa atau skill apa yang mau kalian pelajari untuk kerja remote, atau emang teman-teman udah punya skillnya. Di minggu kedua, cobalah untuk belajar dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya itu seperti apa, Kak? Nah, dasar-dasarnya itu kalian itu nggak perlu menguasai seluruh profesi sebelum project pertama kalian gitu. Ya misal kalau misalnya teman-teman mau di video editing ya cobain untuk mempelajari skill-skill dasar yang seperti cutting video dan lain-lain. Gak perlu yang langsung special effect dan spesialis di bidang video editing tersebut. Karena untuk permulaan teman-teman itu membutuhkan yang namanya klien pertama. Dan itu adalah cara untuk teman-teman berlatih menjadi seorang pekerja remote. Dan cobalah untuk fokus belajar just in time, dasar-dasar dan praktik yang terarah.
biar hasil awal teman-teman itu minim resiko. Jadi apa yang kalian pelajari itu nggak cuma skillnya aja, tapi bagaimana cara kerjanya, bagaimana caranya untuk menghubungi dengan klien, dan bagaimana sih caranya untuk mengikuti brief dari klien kerjaan remote kalian. Selain itu ada contoh seperti ini. Kalau misalnya milih video editing, cobalah habisin minggu belajar ini untuk cut dasar atau bikin caption dinamis di CapCut atau di Premiere. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya itu dengan editing yang simple terlebih dahulu, atau emang mau mencari sebuah pekerjaan di virtual assistant, teman-teman bisa mempelajari basic menjadi seorang virtual assistant terlebih dahulu gitu. Gak perlu langsung yang advance, yang langsung spesialis, tapi teman-teman cukup pelajari dasarnya, karena ketika teman-teman sudah memiliki dasarnya, klien yang memang membutuhkan teman-teman itu sudah pastinya bisa mempekerjakan kalian. Untuk teman-teman harus ingat, untuk mulai kerja remote, mulai dari nol, itu banyak proses yang harus dilalui, dan proses itu nggak singkat. Karena mau bagaimanapun, semudah apapun, perjalanan untuk menjadi seorang pekerja remote yang full time itu memerlukan proses yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya instan secara langsung kaya, langsung dapat pekerjaan yang 100 juta gitu, nggak bisa. Teman-teman perlu proses belajar, perlu proses yang namanya berkenalan dengan klien, proses pertama di mana mengalami mungkin penolakan atau tidak direspon oleh klien yang teman-teman pitching, itu juga pasti akan kalian lalui. Karena kebebasan geografis atau bisa kerja remote dari manapun itu bukan sebuah bakat, tapi itu adalah sebuah proses. Jadi teman-teman harus sabar dan giat untuk belajarnya. Selanjutnya, di minggu ketiga, setelah teman-teman tadi pilih profesi yang emang kalian sukai atau kalian emang pengen kuasai, habis itu minggu kedua di mana teman-teman itu belajar basic-basicnya atau dasar-dasarnya, selanjutnya coba untuk bikin portofolio dan sampel. Ya, pada minggu ketiga ini cukup penting buat teman-teman yang emang mau mulai kerja remote, karena walaupun mulai dari nol, pasti teman-teman ada yang bingung kayak, aduh kalau gue dari nol, gue nggak punya pengalaman sama sekali, gimana sih caranya gue bikin portofolio dan bagaimana sih caranya gue untuk mendapatkan klien, padahal gue belum punya pengalaman sama sekali. Disinilah waktunya kalian bermain, asik. Jadi cobalah kalian untuk membuat sampel. Dan mungkin CV itu ngebantu, tapi sampel itu bisa nunjukin lebih jelas apa yang bisa kalian kerjakan. Misalnya kalau teman-teman itu seorang video editor, teman-teman bisa membuat project sendiri atau personal project pembuatan video, mulai dari editingnya, mulai dari shootnya, semuanya teman-teman bisa bikin dan jadikan itu sampel, bisa ditaruh YouTube atau Instagram, dan dibagikannya itu ada video untuk yang YouTube yang panjang atau video singkat untuk Reels atau TikTok. Itu teman-teman bisa buat contohnya, nggak mesti nunggu kerjaannya dulu, tapi teman-teman bisa mulai dengan ya nge-shoot sendiri, buat kontennya sendiri, atau bahkan menggunakan sebuah brand atau sebuah produk yang walaupun teman-teman nggak dipekerjakan oleh mereka gitu, tapi itu bisa menjadikan contoh. Misal gue bikin iklan untuk produk minuman A, ya walaupun mereka nggak hire gue untuk bikin iklan produk minuman A, tapi gue bikin videonya untuk menjual produk ini gitu, dan itu bisa dijadikan contoh atau sampel yang dimasukkan ke portofolio teman-teman. Dan selain itu cobalah bikin project fiktif. Ini yang gue maksud project fiktif yang tadi itu ya. Jadi kalian membuat sampel, terus membuat personal project yang dimana itu bisa menggambarkan cara kerja kalian, terus juga hasil kerja kalian, dan itulah yang ngebuat klien itu suka terhadap teman-teman, dan bisa kelihatan juga gitu pekerjaan teman-teman kalau misalnya dari sampel-sampel itu kayak gimana sih. Nah, selanjutnya setelah membuat project tersebut, atau kalian bisa menawarkan teman-teman terdekat kalian dulu gitu secara gratis, mau dibikinin video nggak atau mau dibikinin apa gitu. Kalau misalnya teman-teman punya temen yang punya perusahaan atau punya temen yang buka usaha, itu kalian bisa jadikan bahan latihan buat kalian gitu, untuk menjadikan sampel atau personal project. Nah,
Seru kan kalau misalnya edukasinya kayak gini? Nah, enaknya mau edukasi di mana lagi? Ya, jadi di sini ada kutipan menurut LinkedIn, rekruter di negara-negara OECD atau penyaring pencarian itu berdasarkan skill lebih atau 7 kali lipat dibandingkan yang dari ijazahnya. So, menurut gua kalau misalnya ini pendidikan kalian apapun itu, ketika skillnya beda, itu tuh nggak apa-apa. Yang penting skill atau profesi yang bisa kalian kerjakan itu nyata dan emang dibutuhkan sama market. Jadi mereka tidak perlu memikirkan gue dari lulusan mana, atau gue lulusan SMA atau lulusan kuliahan. Itu nggak apa-apa, karena yang terpenting di sini adalah skill dan cara kerja kalian. Karena klien yang kita incar juga ke klien luar negeri ya. Dan di minggu keempat, minggu terakhir atau ya minggu terakhir dalam 30 hari ini, teman-teman itu sudah bisa atau beranikan diri untuk mencari peluang dan mengirim proposal kalian atau CV atau portofolio. So, pada minggu ini semuanya udah dimulai, jangan kirim pesan template doang. Kalau bisa teman-teman personalisasi semua pesannya atau sebuah emailnya atau CV teman-teman itu spesialisasikan dan personalisasi setiap proyeknya. Misal untuk klien A ditujukan kepada klien A, klien B ditujukan kepada klien B, dan seterusnya. Selain itu ada contoh di sini. Cobalah teman-teman itu kirim video pendek di Loom yang nganalisis bisnis klien atau nunjukin gimana bagian yang emang bisa kalian bantu dalam bisnis tersebut. Jadi dengan adanya video pendek ini yang teman-teman kirim, klien itu akan tergambar hasil kerja teman-teman atau cara kerja teman-teman. Jadi ringkasan untuk 3 minggu awal dan sampai minggu terakhir ini, yang minggu keempat mulai nyari peluang, mulai kirim proposal, yaitu yang pertama itu adalah milih pekerjaan yang emang teman-teman itu incar atau profesi yang emang sudah dikuasai sebelumnya. Selanjutnya itu minggu kedua yaitu belajar, minggu ketiganya itu ngebuktiin untuk hasil belajaran kalian, dimana teman-teman bikin proposal atau sampel. Dan di minggu keempat terakhir coba untuk langsung nyerang pasar, langsung nyari sebanyak-banyaknya kerjaan di situ. Karena sebenarnya untuk market digital ini selalu bertumbuh ya, karena banyak banget loker di pekerjaan digital ini, tapi masih belum terlalu banyak yang mulai kerja remote. So, ini kesempatan kalian buat mulai. Nah, nyarinya di mana sih? Nyarinya itu ada beberapa web yang bisa kalian coba. Ini web besar, dan gua kemarin di Reels kita bisa dicek di keepnomad.id. Di Reels tersebut gua nyoba nyari di Upwork. Ada juga teman-teman bisa nyari di Fiverr. Terus teman-teman juga bisa melalui LinkedIn. Sorry guys, tulisan gue jelek. Nah, dari 3 platform ini teman-teman udah bisa mulai kerja remote dan mencari klien sebanyak-banyaknya. Dan untuk permulaan ini bisa teman-teman contoh, bisa kalian pelajari. Tapi kalau misalnya teman-teman itu masih bingung gimana sih cara belajar skillnya, profesi apa sih yang harus dipelajari di pekerjaan remote ini? Ya, di market digital ini ada profesi yang banyak banget dan emang selalu ada, dan demand-nya itu tinggi banget, sementara supply dari kitanya itu masih ya relatif dikit gitu. Dan profesi-profesi ini itu mudah banget buat kalian mulai dan pelajari. Selain itu, buat teman-teman yang masih bingung mau belajar di mana, mau ningkatin skill di bidang apa, dan pengen tahu cara paling mudahnya untuk mulai kerja remote dan diarahin, teman-teman bisa langsung cek website kita di keepnomad.com/kursus. Dan di situ ada 10 profesi yang bisa teman-teman pelajari. Dan selain kalian upgrade skill di Keepnomad Indonesia, teman-teman juga akan dibimbing untuk menjadi seorang pekerja remote. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek website kami di keepnomad.com/id atau /kursus. Jadi untuk video edukasi kali ini gue bagiin roadmap yang sangat mudah untuk kalian pelajari, atau mungkin buat teman-teman yang masih belum memiliki fundamental untuk memulai pekerjaan remote, video tadi untuk kalian semua. So, gitu aja video edukasi kali ini, dan jangan lupa untuk like and comment YouTube Keepnomad Indonesia, dan jangan lupa juga subscribe YouTube Keepnomad Indonesia, karena selain video edukasi seperti ini ada vlog untuk jalan-jalan juga. Jadi gitu aja, gue Sui pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.